Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Lim bersama Bu Yuli sebagai Ketua TUK Uji Kompetensi Akuntansi SMK 1 Badung. Ya. Boleh dimulai pertanyaannya? Monggo silahkan. Apa saja sih yang dikerjakan oleh peserta ujian dalam ujian kompetensi? Saat pelaksanaan atau saat persiapan itu? Saat pelaksanaannya. Saat pelaksanaan. Kalau saat pelaksanaan berarti anak-anak yang disebut dengan asesi ya. Kalau peserta itu nanti menyebutnya asesi itu berarti mulai dari jam 7.30 pagi itu sudah standby di kelas untuk mengerjakan siklus akuntansi yang dimulai dari jurnal 1,5 jam, kemudian nanti istirahat, lanjut lagi buku besar, kemudian laporan keuangan sampai soal teori sampai mereka selesai jam 17.15. Tuh, jadi dari jam 7.30 sampai jam 17.15 mengerjakan soal-soal siklus akuntansi dan soal teorinya. Nah, kalau persiapannya tuh persiapannya banyak. Persiapannya itu berarti mereka harus drill atau latihan soal-soal siklus akuntansi dari jurnal sampai laporan keuangan. Dan mereka selain harus mengerjakan benar, itu juga harus teliti dan juga harus cepat. Karena di waktu itu nanti ya, jadi jam 7.30 sampai 17.15 itu mengerjakan 5 unit kompetensi dan harus selesai. Tidak boleh ada yang kosong, nggak boleh ada yang bolong. Jadi mereka harus drill dari paling enggak 3 bulan atau 2 bulan lah ya. Mereka harus drill terus selama 2 bulan itu sampai kemudian nanti track out untuk persiapan uji kompetensi. Apa saja tujuan diadakannya uji kompetensi pada kelas 11? Kalau uji kompetensi itu sebetulnya itu untuk kelas 12 ya. Karena kelas 12-nya itu nanti mereka magang 6 bulan, jadi kan kesulitan waktunya, sehingga dimajukan di kelas 11. Nah, untuk kelas 11 sendiri itu karena mereka nanti magang di kelas 12, sehingga kan waktu pembelajaran sudah ibaratnya tidak efektif di kelas. Padahal uji kompetensi itu adalah syarat anak atau siswa untuk lulus dari SMK. Jadi kalau belum uji kompetensi, belum bisa dikatakan anak tersebut lulus dari SMK. Makanya mereka harus menempuh uji kompetensi. Itu yang pertama. Yang kedua itu kenapa harus uji kompetensi? Uji kompetensi itu nantinya akan menghasilkan atau memperoleh sertifikat. Sertifikat itu digunakan untuk membuat nilai jual kita lebih, itu ya. Misalnya Mas Stefan punya ijazah kok, dibanding dengan Mas Stefan punya ijazah sama sertifikat uji kompetensi, yang sertifikat ini yang mengeluarkan negara, ya. Jadi bukan sekolahan, sertifikat mengeluarkan negara dari BNSP Jakarta. Untuk Mas Stefan mungkin mau kuliah atau melamar pekerjaan, Mas Stefan kayaknya lebih nilai jualnya lebih tinggi yang mana? Antara ijazah tok atau sama yang itu? Nah, berarti pas bersaing di dunia industri juga. Insya Allah, ya. Dan itu nggak hanya diakui di Indonesia, karena sertifikatnya minimal ada Inggrisnya. Jadi ada negara luar yang sudah kerjasama juga dengan BNSP. Jika anak tersebut melamar kerja di negara tersebut, maka lebih diutamakan karena mempunyai sertifikat uji kompetensi. Kayak misalnya Mas Stefan pengen ke Korea ya mungkin, atau ke Singapura dan sebagainya, itu sudah bersama dengan Mengapa hanya akuntansi, perbankan dan publik saja yang melakukan untuk jurusan akuntansi di SMK? Kenapa baru, bukan hanya ya, baru akuntan publik sama perbankan? Karena yang akuntan Ramayana itu mereka baru pulang magang, kan persiapannya belum ada. Mereka selesai magang tanggal berapa kemarin Pak Purwo? Tanggal 19 Mei, padahal ujinya 24 Mei, kan nggak mungkin. Nah, berapa hari itu coba, ya kan? Nah,
padahal kan Juli tadi menyampaikan untuk persiapan uji itu paling enggak 2 bulan itu mereka full harus latihan. Jadi kayaknya belum memungkinkan untuk bisa ikut uji. Itu ya, bukan tidak tapi belum. Berarti ujinya di kelas 12 karena kan Ramayana sudah magang 3 bulan, berarti kan kurang 3 bulan saja. Nah, jadi waktu di kelas 12-nya itu akan lebih lama pembelajaran di sekolah daripada magang, sehingga nanti ujinya saat itu gitu. Jadi mereka tetap uji, tidak bisa tidak. Kalau enggak nanti nggak bisa lulus. Nggak dapat juga. Itu ya. Ini satu lagi mau tanya. Oke. Yang itu yang nungguin itu dari mana sih? Nungguin lah. Itu namanya penguji, asesor ya. Nah, pengujinya namanya asesor, itu yang menunjuk atau memilih dari Jakarta, dari LSPTA. LSPTA itu lembaga sertifikasi profesi akuntansi. Jadi kalau misalnya ada uji-uji kompetensi seperti ini, SMK Negeri 1 Belado itu sudah bekerjasama dengan LSP Jakarta. Ya, jadi yang uji dari sana, soalnya dari sana, kemudian sertifikat juga nanti dapat dari sana. Tidak tidak intern dari SMK sendiri. Yang uji gurunya, soal yang buat gurunya, terus sertifikat melanjutkan sekolah nggak seperti itu. Kenapa SMK 1 Belado enggak? Gurunya saja biar lulus semua, kan seperti itu. Ya, karena SMK kita itu tujuannya anak-anak itu akan lebih kualitasnya lebih saat diuji langsung dari negara atau nasional, gitu ya. Nah, dibanding jika misalnya hanya mengerjakan soal yang dibuat gurunya sendiri dan diuji sendiri. Tuh, jadi asesornya ditunjuk dari sana dan kita nggak tahu siapa dan nggak bisa milih. Oh, asesornya ini nggak bisa. Jadi kemarin itu ada 3, Bapak Kusmayadi dari Semarang, dosennya ini ya, Polines Semarang, kemudian Bu Ambar dari SMK Kudus, Bu Novita dari SMK Semarang. Dari ketiga itu ada yang saling tahu? Biasanya kenal karena antar asesor itu ada